Started on call with the partner. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Body's fucking telling in everything. Pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih saat ini adalah kenapa Omnibus Law harus dibatalkan. Pandangan dari lebih dari 200 akademisi dari berbagai perguruan tinggi, lebih dari 50 perguruan tinggi. Dan sebagian dari mereka adalah para guru besar atau profesor, termasuk yang menduduki posisi sebagai dekan. Ini menarik sekali karena Omnibus Law ini ternyata mendapatkan perhatian yang demikian luas dari masyarakat, bahkan dapat perhatian secara khusus dari para akademisi yang secara terbuka bahkan menyatakan menuntut pembatalan Undang-Undang Omnibus Law. Salah satunya adalah Profesor Hukum Tata Negara dari UNPAD, yaitu Ibu Susi Dwi Haryanti. Halo Bu Susi, apa kabar nih? Baik, Mas. Selamat sore. Beberapa waktu yang lalu nih Anda bikin heboh nih. menjadi juru bicara lebih dari 200 akademisi yang menolak Undang-Undang Omnibus Law. Ini tentu bukan sekedar perhatian yang biasa. Bisa Anda jelaskan kenapa kok sampai terjadi penolakan yang demikian hebat dari para akademisi ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga ini sebetulnya kesempatan yang diberikan kepada para akademisi yang menyampaikan keberatan melalui pernyataan minggu lalu. Selamat sore para pendengar Radio Bravos dimanapun saudara-saudara Anda berada. Saya senang sekali diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengapa sih para akademisi itu memberikan perhatian yang besar kepada undang-undang ini. Memang saat ini undang-undang ini kan belum sampai pada tahap pengesahan, jadi kita masih menggunakan istilah rancangan undang-undang karena rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama kemudian nanti akan diberikan kepada atau disampaikan kepada Presiden untuk dimintakan pengesahan. Kalau Presiden mengesahkan baru kemudian namanya berubah jadi dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Mengapa para akademisi itu memberikan perhatian yang penuh? Sebetulnya bukan hanya hari ini saja setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama. Bahkan pada saat rancangan undang-undang itu disampaikan oleh Presiden Jokowi ke DPR, maka gerakan akademisi menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja itu sudah mulai muncul. Saya ingat sekitar bulan-bulan Maret gitu saya dihubungi oleh teman-teman dari LBH Jakarta untuk membuat advokasi, karena itu juga didasarkan pada petisi gitu ya. Jadi siapa yang menolak rancangan undang-undang. Jadi ada 92 akademisi pada waktu itu. Nah, kemudian saya diminta oleh teman-teman dari LBH Jakarta untuk menyampaikan mengapa menolak. Dan saya melihat kalau dari perspektif hukum ada dua hal yang patut disoroti. Yang pertama itu adalah dari prosedur pembentukannya. Kemudian yang kedua dari substansinya. Karena substansinya berbagai macam, maka saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan masing-masing substansi itu. Karena kan ada 11 klaster di dalam rancangan undang-undang tersebut. Nah, saya ingin membahasnya lebih highlight, saya ingin lebih menekankan pada bagaimana prosedur pembentukan rancangan undang-undang ini. Kalau kita berangkat dari pembentukan peraturan atau khususnya pembentukan undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tidak mengatur secara detail bagaimana undang-undang itu dibentuk. Nah, hanya ada pasal-pasal yang berkaitan dengan itu, yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada Presiden untuk menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat rancangan undang-undang. Nah, kemudian di dalam pasal 20 yaitu pembahasan mengenai pembahasan bersama antara DPR dengan Presiden, kemudian kalau tidak disetujui tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang berikut. Kemudian setiap rancangan undang-undang itu membutuhkan persetujuan bersama. Kemudian pada pasal 20 ayat 5-nya
Jika Presiden tidak menandatangani dalam jangka waktu 30 hari, maka rancangan undang-undang itu sah berlaku sebagaimana undang-undang, menjadi undang-undang. Nah, hanya itu saja. Kemudian ada juga ketentuan yang berkaitan dengan DPD. Ketentuan elaborasi lebih lanjut turunannya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, disitulah kemudian diatur mengenai tahapan-tahapan atau prosedur dan proses pembentukan undang-undang. Kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada asas-asas pembentukan, tapi ada juga asas-asas materi muatan. Nah, jadi itu adalah proses pembentukan undang-undang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Yungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, ketika rancangan salah satu asas yang penting di situ adalah asas partisipasi publik. Nah, kalau kita berangkat dari pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 angka 1 atau angka 2 itu saya lupa, pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari tahap perencanaan, kemudian masuk perancangan, kemudian masuk pembahasan, kemudian masuk pada tahap pengesahan dan pengundangan. Nah, saya membaca bahwa partisipasi publik itu bukan hanya pada tahap pembahasan, tetapi juga dibutuhkan dari mulai tahap perancangan. Dan kita tahu bahwa pada tahap perancangan yang dikerjakan oleh pihak pemerintah, karena ini kan undang-undang inisiatif pemerintah. Nah, pada saat tahap perancangan itu tidak ada sama sekali partisipasi. Menurut saya partisipasi publiknya itu tidak terbuka dan perancangan itu kelihatan itu ditutupi. Jadi kami tidak menerima rancangan awal gitu ya. Kami hanya menerima ketika Presiden Jokowi sudah menyampaikan ke DPR untuk dibahas. Nah, baru di situ rancangan itu dapat diakses. Jadi padahal pada tahap perancangan keterlibatan publik itu juga penting untuk memastikan materi-materi muatan apa yang akan diatur agar tidak menjadi persoalan berikutnya. Nah, jadi dari tahap perancangan itu tertutup, sangat terlihat kesan tertutupnya. Baru kemudian dibuka pada saat diserahkan ke DPR. Setelah rame-rame ada protes segala macam, baru itu buruh dimasukkan dari sektor ketenaga kerjaan diundang untuk diminta masukan dan lain sebagainya. Memang yang sekarang yang ramai itu adalah pada klaster ketenaga kerjaan. Tetapi kan bukan berarti bahwa klaster-klaster lain tidak bermasalah. Jadi ketika klaster ketenaga kerjaan mendapatkan protes yang luar biasa dari teman-teman buruh, maka kemudian pemerintah menghentikan dulu pembahasannya, kemudian baru mengikutsertakan mengundang partisipasi publik. Nah, kita bayangkan kalau di awal itu tidak ada protes yang sangat keras, jangan-jangan partisipasi publik itu tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya sangat formalistis sifatnya. Nah, jadi dari prosedur pembentukannya ini memang menjadi sangat bermasalah. Dan mengapa saya memberikan perhatian khusus pada tahap prosedur? Karena pembentukan undang-undang dalam beberapa bulan belakangan ini sangat buruk. Dimulai dari undang-undang KPK yang kita tahu hanya sekitar 12 sampai 15 hari itu sudah disetujui. Kemudian undang-undang Minerba juga begitu. Kemudian undang-undang MK malah lebih pendek lagi, hanya 7 hari. Nah, sekarang undang-undang Cipta Kerja. Padahal di dalam undang-undang tersebut kita sudah melihat dari berbagai juga tayangan dari yang disampaikan oleh pemerintah bahwa itu akan ada 11 klaster. Jadi kita bisa bayangkan betapa kompleksnya materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi kalau kita bicara ini menggunakan metode omnibus. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa metode omnibus ini sudah pernah digunakan, tetapi kita harus lihat
Contohnya katanya di Undang-Undang Agraria metode ini sudah digunakan, jadi dia mencabut beberapa undang-undang yang lainnya. Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang Agraria, apakah undang-undang yang dicabut itu berada pada rezim hukum yang sama atau tidak? Kalau berada pada rezim hukum yang sama, artinya misalkan rezim hukum sumber daya alam, maka itu bisa dipahami. Tapi ini kan rezim hukumnya berbeda-beda. Oleh karena itu kompleksitas masalahnya juga berbeda dengan undang-undang yang menggunakan metode omnibus hanya dalam satu bidang saja. Nah, ini pembahasannya pada saat Presiden menyerahkan kepada DPR. Kemudian kita juga bisa melihat dari berbagai media bahwa Pak Presiden mengatakan saya angkat jempol 2 jempol kalau DPR dapat menyelesaikan dalam jangka waktu 100 hari. Nah, kita bisa bayangkan dengan undang-undang yang memiliki 11 klaster dengan kompleksitas yang menurut saya ya menurut awam itu memiliki sejumlah permasalahan yang kompleks, apakah cukup dibahas dalam jangka waktu yang singkat dan di dalam situasi pandemi. Jadi kita harus ingat ada situasi pandemi sekarang yang menyebabkan partisipasi publik itu menjadi tidak maksimal dilaksanakan. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu alasan mengapa para akademisi ini berkeberatan. Begitu. Iya, jadi situasi yang dibikin seolah-olah misterius sehingga harus dilakukan secara diam-diam dan serba cepat. Tapi ini pada akhirnya juga menimbulkan kecurigaan dan kesan adanya agenda-agenda tersembunyi di balik Omnibus Law yang kata kalau menurut versi pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat. Tapi sayangnya rakyat sendiri tidak percaya gitu. Ya, tidak percayanya wajar saja karena prosesnya cukup aneh dan benarkah prosesnya ini sendiri juga melanggar sangat banyak undang-undang. Dan Omnibus Law itu sendiri sebenarnya tidak dibutuhkan secara hukum. Ada yang mengatakan begitu. Bagaimana, Prof? Kan kalau kita berangkat dari pembentukan undang-undang itu kan harus ada yang namanya asas kebutuhan. Jadi ada keperluan atau ada kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, itu harus dapat dijawab dan yang paling penting adalah dari prosedurnya gitu ya, dari prosedur jawaban-jawaban terhadap kebutuhan, kepentingan itu ada di dalam naskah akademik yang ada. Nah, persoalannya sekarang dan itu naskah akademik itu wajib harus ada menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, persoalannya adalah kita kan biasanya membuat pemerintah pembentuk undang-undang itu kan membuat undang-undang itu satu untuk satu bidang tertentu. Oleh karena itu naskah akademiknya gitu ya, jadi bisa dalam. Nah, yang ini itu kan berkaitan dengan 11 klaster tadi. Maka bagaimana sistematika naskah akademiknya itu harusnya kan lebih rumit naskah akademiknya itu karena ada 11 klaster ini yang harus dapat menjustifikasi bahwa hal tersebut itu perlu diatur melalui undang-undang. Jadi itu penting sekali asas kebutuhan atau adanya asas keperluan. Kalau tidak ada undang-undang ini, maka kebutuhan atau keperluan atau persoalan itu tidak dapat diselesaikan. Nah, itu menurut teori seperti itu. Yeah. Nah, sekarang kan kebutuhan itu bisa bermacam-macam dan kebutuhan itu kan pada akhirnya itu siapa yang akan menentukan bahwa sesuatu itu dibutuhkan dan sesuatu itu tidak dibutuhkan, kembali kepada pembentuk undang-undang. Nah, di dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa kita jangan melihat undang-undang itu sebagai command of the sovereign, hanya sebagai produk. Ya memang undang-undang itu adalah produk dari politik. Nah, tidak boleh kita melihat semata-mata seperti itu. Saya acap kali mengatakan bahwa undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana negara ini diselenggarakan oleh
pimpinan. Jadi harus dilihat sebagai cara rakyat. Jangan kemudian semata-mata dilihat bahwa undang-undang ini merupakan produk dari pembentuk undang-undang yang notabene dia itu adalah lembaga politik. Jadi tidak bisa dilihat semata-mata seperti itu. Jadi harus dilihat bahwa undang-undang ini adalah keinginan rakyat loh. Ini wujud dari keinginan rakyat. Gitu. Iya, yang jelas sekarang ini kan keinginan rakyat ini bebas dari ketakutan pada COVID-19. Dan tentu saja mereka juga ingin perekonomian mereka bisa terus jalan. Betul. Iya. Dan Omnibus Law itu kalau dilihat dari statement pemerintah, tujuan utamanya adalah mengundang investasi. Tapi bagaimana investasi mau datang kalau situasi kesehatan di Indonesia sekarang ini masih sangat kacau balau kan. Bahkan Indonesia salah satu negara yang dapat perhatian serius dari masyarakat internasional karena kasus wabah COVID-19 ini masih terus memburuk. Jadi aneh juga. Jadi kalau dilihat dari sisi kebutuhan, rakyat lebih butuh kesehatan kalau sementara ini dibandingkan investasi yang prosesnya juga lama, ya kan? Kan tidak bisa sandek-sanyet kalau kata orang Jawa. Bagaimana, Prof? Ya. Ini kan persoalan prioritas pada akhirnya. Ada satu tulisan yang bagus di Kompas beberapa waktu yang lalu, tetapi ini dalam konteks pilkada serentak. Nah, judul tulisan itu kan ini hak pilih atau hak pilih atau hak atas kesehatan atau hak hidup nih, karena ini kan hak kesehatan itu sangat berkaitan dengan hak hidup. Gitu. Nah, berarti ini kita bicara mengenai persoalan prioritas. Tidak, investasi juga penting untuk perekonomian, untuk menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja. Tetapi apakah pembahasan undang-undang seperti ini sangat menjadi prioritas di tengah-tengah situasi pandemi? Maka kalau kita kembali kepada sebuah kata bijak yang disampaikan oleh Cicero, bahwa keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Jadi itu kan Cicero mengatakan begitu. Jadi semuanya itu di dalam situasi yang sulit seperti ini, maka prioritas itu haruslah prioritas keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat, karena itu adalah hukum yang tertinggi. Dan hal-hal seperti inilah yang saya harapkan, para akademisi mengharapkan, agar pemerintah dapat membuat prioritas yang tepat untuk penyelesaian masalah pandemi ini. Memang kita tidak pernah tahu bahwa pandemi ini akan kapan berakhirnya. Tetapi yang kita ketahui adalah pemerintah itu memberikan prioritas urusan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, orang akan meminta urusan yang diselesaikan terlebih dahulu itu pasti minta kesehatan, bukan investasi. Nah, ini menarik sekali ketika saya lihat Pak JK ya diwawancara. Jadi mana ini yang penting antara kesehatan ataukah hak pilih? Nah, kemudian beliau mengatakan, loh, orang kan kalau bertemu gitu ya, kalau kita bertemu dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang lain, kan pertama kali yang ditanya sehat gitu kan? Pertama kali ditanya itu sehat atau mudah-mudahan sehat ya. Kan nggak ditanya Anda sudah memilih atau belum gitu. Kan Anda menjalankan hak politik atau tidak gitu. Kan bukan itu gitu ya. Oleh karena itu harus dipahami bahwa memang untuk saat ini, dan saya pikir bukan hanya untuk saat pandemi gitu ya, untuk hal-hal pada masa-masa normal, hak atas kesehatan itu kan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, prioritasnya itu harus prioritas utama. Oleh karena itu, pembahasan undang-undang yang tidak berkaitan secara langsung maupun yang secara langsung maupun tidak langsung dengan pandemi, maka sebaiknya itu ditunda terlebih dahulu. Ya, tapi kelihatannya itu ada orang-orang yang udah kebelet banget deh. Ini orang-orang pasti orang-orang yang kaya banget.
dan radikal, sehingga dia nggak peduli bagaimana situasi rakyat atau negara pada saat ini. Yang penting saya melihat ada peluang untuk melakukan ekspansi bisnis, maka saya ambil itu peluang. Bahwa ini akan menimbulkan keributan dan lain sebagainya, kan bisa diurus belakangan. Ya, itu paling nggak yang opini publik yang muncul sekarang ini. Dan ini kan perlu juga nih diatasi secara hukum nih orang-orang seperti ini. Artinya dia melakukan pengabaian terhadap kepentingan masyarakat. Bukan begitu, Prof? Ya, pada saat akhir membacakan pernyataan, saya mengutip pendapatnya Presiden Barack Obama. Iya. Presiden Obama mengatakan, a good compromise or a good piece of legislation is like a good sentence or a good piece of music. Everybody recognize it. And they say, it works. It makes sense. Jadi saya katakan kalau terjemahan terjemahan umumnya, Presiden Obama mengatakan sebuah kompromi yang baik, sebuah undang-undang yang baik itu seperti sebuah kalimat yang baik atau seperti musik yang indah, di mana semuanya itu mengakuinya. Dan akhirnya mereka mengatakan, oh iya ya, undang-undang ini bekerja dengan baik. Undang-undang ini kalau dalam bahasa perundang-undangan, undang-undang ini punya daya laku dan efektivitas daya laku yang baik gitu ya. Dia berlaku dengan baik. Artinya apa? Karena undang-undang ini dapat diterima oleh penalaran-penalaran publik. Bahkan oleh mereka yang nggak belajar hukum sekalipun, undang-undang ini make sense gitu loh. Undang-undang ini masuk akal gitu. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Presiden Obama. Dan saya pikir ini kan sebuah quote yang bagus untuk pembentuk undang-undang, bahwa ketika Anda membuat undang-undang ini adalah hasil kompromi yang baik loh. Dan kompromi yang baik itu adalah kompromi untuk kepentingan rakyat. Karena apa? Karena Indonesia itu didirikan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian kita lihat politik hukum, ekonomi di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar. Memang kita tidak menegasikan mekanisme pasar. Tapi kan mekanisme pasar itu adalah yang efisien, berkeadilan, kemudian berwawasan lingkungan. Nah, harusnya pembentuk undang-undang itu melihat pasal 33 itu secara utuh, terutama pada semua ayatnya secara utuh itu. Bukan hanya ayat per ayat saja. Itu satu buah quote yang menarik gitu ya dari Presiden Obama gitu. Iya. Padahal di Amerika presiden itu kan nggak terlibat di dalam pembentukan undang-undang, tetapi dia bisa memberikan sebuah inspiring words gitu, bahwa undang-undang itu seperti sebuah kalimat yang baik, undang-undang itu seperti sebuah musik yang indah gitu. Haruslah dibuat dia agar orang-orang itu memahami, oh memang iya undang-undang ini memang masuk akal. Iya, dan kalau kita lihat sekarang ini memang masuk akal kalau dilihat dari sisi pengusaha. Karena memberi peluang yang sangat besar kepada pengusaha untuk melakukan ekspansi bisnis, menekan biaya produksi, dan menarik keuntungan sebesar-besarnya. Sementara bagi para pekerja sebaliknya, wah ini satu ancaman, ini berbahaya ini. Meskipun menurut pemerintah tidak berbahaya kepada pekerja. Dan jadi misalkan kalau saya ikuti acara salah satu stasiun televisi, dikatakan bahwa UMR itu tetap ada gitu ya, dia tetap ada betul, tetapi UMR itu kan sekarang saya tidak tahu ya, karena sampai sekarang kan yang versi yang resminya kan belum keluar, jadi kita baca sesuai dengan yang ada saja, yang ada di kita gitu ya. Kalaupun kemudian betul bahwa UMR itu diserahkan ke provinsi, tidak lagi di kota dan kabupaten,
Maka pertanyaan kita dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dari perspektif otonomi, sebetulnya yang paling tepat untuk melaksanakan hal-hal semacam itu, pelayanan publik dalam rangka otonomi, itu adalah satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Dan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat itu adalah kota dan kabupaten, bukan provinsi. Jadi semoga saya cuma berharap semoga di dalam naskah akademiknya, kalaupun ada kalaupun benar bahwa UMR itu diserahkan kepada provinsi yang menetapkan, tidak lagi kota dan kabupaten. Semoga di dalam naskah akademiknya ada justifikasi yang dapat diterima oleh nalar yang sehat, didasarkan pada data, kemudian juga dapat justified secara hukum bahwa itu diserahkan kepada provinsi. Tetapi untuk sementara saya mengatakan bahwa di dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi kalau urusan ketenagakerjaan dan urusan upah minimum regional itu sudah menjadi urusan rumah tangga daerah, maka sebaiknya itu dilaksanakan atau diserahkan kepada satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Karena satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat itulah yang mengetahui secara pasti apa-apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Secara teori seperti itu. Iya. Tapi yang jadi masalah kan sekarang bahkan anggota DPR pun tidak memperoleh salinan draftnya. Jadi terlalu banyak rahasia ini, terlalu banyak yang aneh ini. Sementara ini belum ada yang kejelasan mengenai draftnya, sudah ada orang yang ditangkap karena dituduh menyebarkan hoax. Yang menangkap sendiri ya udah pasti belum baca dong. Kalau menurut hasil satu diskusi di TV itu, ini akhirnya isunya pada akhirnya menjadi isu politik. Kalau saya lihat di perdebatan di media massa maupun di internet itu jelas sekali keterbelahan masyarakat. Dan ini semua arahnya pada politik lagi. Padahal ini kan kepentingan langsung masyarakat, kepentingan buruh, kepentingan lingkungan, kepentingan penegakan hukum. Kalau kok jadi politik, ini luar biasa konyolnya ini saya lihat. Bagaimana, Prof? Jangankan masyarakat, akademisi pun terbelah gitu ya. Oh, iya. Hari-hari ini saya mendapatkan informasi, saya membaca informasi bahwa keluar surat edaran. Kemudian ada juga informasi bahwa beberapa rektor itu juga diminta. Nah itu kan terbelah gitu ya, bisa terbelah. Nah sebetulnya sih ini tidak kita harapkan. Kalau rancangan ini dibicarakan dari awal, itu disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang akan terkena peraturan ini, maka saya pikir persoalan-persoalan yang hari-hari ini terjadi itu dapat diminimalkan gitu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa harusnya dari awal, dari tahap perancangan? Karena dengan 11 klaster akan banyak stakeholder yang terlibat, bukan hanya dari ketenagakerjaan, tetapi juga dari lingkungan, dari para pegiat lingkungan diminta pendapatnya bagaimana ini. Karena kita juga semua tahu bahwa kita juga gencarkan ikut SDGs. Kemudian kita juga ikut bahwa pembangunan itu harus berwawasan lingkungan, dan itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau misalkan pemerintah akan menormakan ini, bagaimana akan tandem investasi yang berwawasan lingkungan, kalau normanya seperti ini, maka diminta itu pendapat dari para stakeholder, kira-kira seperti apa. Nah, jadi jangan hanya mendengarkan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Karena apa? Karena ini berbahaya. Kalau ini dikerjakan, let's say misalkan sangat banyak kepentingan dari pengusaha, maka saya khawatir gitu ya, banyak sekali terjadi konflik of interest.
di dalam pembentukan undang-undang ini. Padahal itu kan salah satu asas di dalam pembentukan undang-undang, yaitu asas motivasi. Kan ada asas motivasi. Jadi apa sih sebetulnya latar belakang motivasi membuat undang-undang ini? Dan itu semuanya harus terjawab dengan sangat baik di dalam naskah akademik. Karena naskah akademik itu adalah naskah yang mencerminkan pertanggungjawaban akademik. Jadi sebagai sebuah naskah, dia harus dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah. Jadi dia harus dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah yang berupa misalkan penelitian, dan dia harus tunduk pada kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Karena ini pertanggungjawaban akademik loh gitu ya dari undang-undang ini. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Iya, menarik sekali ini Prof. Tapi sayangnya nih kita harus dipisahkan oleh waktu. Ya. Tidak terasa sudah 45 menit. Iya, tidak terasa. Dan saya ingin saya mengatakan kenapa saya sangat highlight, saya sangat menekankan pada prosedur, karena di dalam tataran teori hukum, prosedur itu adalah jantungnya hukum. Iya. Procedure is the heart of the law. Misalkan Presiden dan DPR itu mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. Kalau tidak ada prosedurnya, maka undang-undang itu tidak akan pernah dapat dihasilkan. Nah, jadi itulah pentingnya kita mengatur prosedur ini dengan sangat baik. Pertanyaan selanjutnya yang seringkali ditanyakan kepada saya, apakah metode omnibus ini dapat diterapkan atau tidak di Indonesia? Kalau pertanyaannya bukan dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan, karena kita sudah pernah menggunakan metode omnibus ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau metode ini digunakan, sampai sejauh mana metode ini diperbolehkan? Karena apa? Kalau saya analogkan dengan metode perbandingan ya. Metode omnibus ini metode yang menarik banyak orang, menarik kepentingan pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu untuk menggunakan metode omnibus ini. Karena dalam pandangan saya, metode omnibus ini sebetulnya adalah metode yang karakternya tidak demokratis, karena dia satu undang-undang itu berisi banyak sekali gitu ya, dengan multi purpose. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita akan menggunakan metode omnibus, maka sejauh mana metode itu dapat digunakan? Maka menurut saya harus ada limitasi penggunaan metode omnibus ini. Karena apa? Karena kalau tidak ada limitasi, maka akan terjadi potensi penyalahgunaan metode omnibus. Atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya, misuse of the omnibus method. Dan kita tidak ingin ada misuse. Kita tidak ingin ada abuse itu dengan berdalih menggunakan metode omnibus. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Ya, oke. Terima kasih banyak ini Prof. Susi. Luar biasa. Asik banget ini saya dengernya nih. Saya percaya pecinta Bravo juga asik banget menyimak apa yang Anda ungkapkan hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan tentu kita masih akan bertemu lagi dalam episode-episode yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Dan selamat sore. Selamat sore. Ya, oke. Salam sehat, ya. Sukses selalu. Sip. Oke pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah tadi perbincangan saya dengan Profesor Dr. Susi Hardianti dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dan sekali lagi saya ucapkan sampai jumpa lagi dalam episode Visi Indonesia Baru berikutnya. Bravos.